Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bu Yanti. Kita sampai di pelajaran IPA. Kita sudah sampai tema 3 loh. Nah, masih di materi rangkaian listrik. Dan kita hari ini akan mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, anak-anak, rangkaian tertutup itu rangkaian listrik itu kan ada dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu rangkaian listrik yang alat-alat listriknya tersusun berderet atau berurutan ya. Nah, ciri-ciri rangkaian seri bagaimana? Cirinya tadi rangkaian listrik disusun secara berderet atau berurutan, kemudian hanya memiliki satu aliran listrik saja. Dan jika satu lampu padam, maka semua lampu ikut-ikut padam ya. Dan nyala lampunya redup dan boros listrik. Hemat kabel ya, karena kan cuma kotak gini rangkaian seri, jadi dia hemat kabel tapi boros listrik ya. Nah, gambar rangkaian seri itu seperti itu ya anak-anak. Jadi lampunya disusun secara berderet jejer tuh. Kemudian rangkaian seri itu ada pada senter. Nah, itu baterainya disusun secara seri berurutan. Kemudian ada pada lampu hias Natal, tapi yang model lama ya, bukan yang model baru. Kalau model baru itu sudah pakai lampu LED. Nah, tapi ini yang model lama. Kalau model lama itu pakai bohlam lampu biasa dan disusun secara seri. Kemudian ada pada kulkas, rangkaian seri itu ada pada kulkas. Jadi kalau dibuka hidup semua, ditutup mati semua lampunya. Kemudian juga ada pada setrika listrik. Nah, alat-alat elektronik tadi ya, itu semua menggunakan rangkaian listrik seri. Kemudian kita sampai di rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik yang alat-alat listriknya tersusun bercabang. Ciri-ciri rangkaian paralel apa saja? Yang pertama adalah jelas rangkaian listriknya disusun secara bercabang, kemudian memiliki lebih dari satu aliran listrik. Karena bercabang maka dia aliran listriknya kemana-mana dan lebih dari satu. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tetap menyala, ya, tidak ngefek. Nyala lampunya terang, lebih terang daripada rangkaian seri. Rangkaian paralel ini hemat listrik dan boros kabel. Kenapa boros kabel? Ya karena dibuat bercabang-cabang kan membutuhkan banyak kabel, ya kan? Nah, rangkaian listrik yang lampunya paralel itu seperti itu. Paralel itu atas bawah, depan belakang itu ya. Pokoknya bercabang. Itu yang gambar listrik, rangkaian listrik yang lampunya paralel itu seperti itu. Kemudian ini gambar rangkaian listrik yang baterainya paralel. Jadi yang paralel itu bisa lampunya, bisa baterainya. Ya, itu yang baterainya, baterai 1, 2, 3 disusun secara paralel, bercabang-cabang. Kalau seri kan urut-urutan jejer ya, kalau paralel bercabang-cabang. Rangkaian listrik paralel itu diaplikasikan di mana? Nah, di instalasi listrik rumah. Termasuk rumahmu pasti juga ikut pakai rangkaian listrik paralel. Kalau ruang 1 lampunya mati, ruang 2, 3, 4 tetap menyala. Ya. Kalau paralel kan cirinya seperti itu, satu lampu mati, yang lainnya tetap menyala. Beda sama seri ya, tadi kalau seri satu mati semua. Lah kalau paralel tidak, yang dipasang di rumahmu ini ruang makan lampunya mati, tapi kamar tidurmu, terus kamar mandi tetap menyala lampunya. Nah, itu karena menggunakan rangkaian listrik paralel. Kemudian rangkaian listrik paralel juga digunakan di lampu lalu lintas atau traffic light.
Jika lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau akan padam. Nah, jika satu lampu menyala, yang lain akan mati. Itu rangkaian paralel ya. Jika hijaunya menyala, maka kuning dan merah mati. Begitu juga kalau si kuning menyala, merah dan hijau juga akan mati. Matinya secara bergantian, tidak mati semua, hidup semua. Nah, itu rangkaian seri kalau seperti itu ya. Kalau traffic light, lampu lalu lintas, satu menyala, yang lain mati. Satu menyala, yang lain mati lagi. Gitu ya anak-anak. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Bu Yanti. Semoga paham. Boleh diulangi dari awal lagi yang tadi. Semoga bisa membantu anak-anak dalam memahami pelajaran rangkaian listrik seri dan paralel ya. Sampai ketemu di video berikutnya.